Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Salam kopi pahit para sedulur agar hidup kalian tak asut dan hati kalian tak julid. Bismillah. Pahit di lidah, mantap di jiwa, nikmat dirasa. Insyaallah para subscriber alumni Pusat Kebatinan matinya husnul khotimah, masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, ketemu lagi dengan saya Ki Prajapati Gubes dari Aji Kesupan Karun Banten. Kali ini saya akan berikan penerangan yang selalu saya berikan penerangan di konten-konten yang terdahulu. Ya, tetapi tetap saja para subscriber, para followers dari media manapun masih bertanya-tanya. Mungkin mereka males karena ada yang bilang video Ki Praja itu sudah banyak, hampir 300 lebih. Apakah iya, saya tidak tahu karena saya tidak pernah ngitungin. Ya, tapi baiklah. Pertanyaan ini saya akan jawab secara ringkas, yaitu masih tentang tema dendam. Ya, baiklah teman-teman, dalam channel Pusat Kebatinan ini saya akan membedah metafisika, ilmu spiritual, yaitu ilmu gendam itu sendiri, dari pertanyaan yang masuk dalam WA saya, yaitu tentang, coba Ki Praja sebutin khasiat dari setiap levelnya ilmu gendam yang ada di Padepokan Aji Kesepuhan Karuhun Banten. Baik, saya akan sebutkan di sini secara ringkas. Kalau kemarin kan saya sebutin level 1 begini, nanti saya bikin lagi part 2 level 2 begini. Maksud saya itu biar kalian tuh satu-satu memahami. Tapi kalau konten kali ini saya langsung padukan. Yaitu saya akan menjawab. 1. Level 1 yaitu dari kandungan mantra Fadilah yang akan kalian dapat ketika kalian memiliki gendam level 1, yaitu Manut Miturut Sakondoku. Artinya kalian akan memiliki energi gendam yang dapat membuat orang itu percaya kepada Anda. Karena filosofinya dari suatu kandungan mantra level 1 adalah Manut Miturut Sakondoku. Seko kersani Allah. Itu bukan mantranya, ini kandungan, artinya filosofi dari suatu mantra kayak Quran ya kan. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kalau itu kan arti dari sebuah bismillah. Kalau ini makna dari suatu arti mantra. Nah, lebih tinggi lagi. Atau orang bilang fadilahnya atau tafsirnya. Ya salah. Jadi ketika kita membaca mantra level 1, artinya apa? Nggak usah bikin artinya. Ini kebanyakan orang belajar pengen artinya. Ya, nggak usah bikin begitu. Kita hafalkan mantranya, terus kita tanya sama guru, makna dari mantra ini untuk apa? Nah, itu paling terpenting. Kalau menurut saya belajar seperti itu. Nggak usah bikin artinya. Kalau kita mikirin bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Arti dari sebuah bismillah itu tidak menjadi syafaat, teman-teman. Tapi yang menjadi syafaat, mengerti ketika kita mengucapkan basmalah adalah makna dari sebuah basmalah yang kita ucapkan. Begitupun sama dengan mantra gendam ataupun ilmu-ilmu lainnya. Itu konsep saya belajar.
Jadi ketika kita mengucapkan suatu doa, suatu mantra, boleh ngerti artinya, boleh pengen tahu, tetapi itu bukan duduk perkara recommended. Ya, lebih baik mantranya ini, terus tanya sama guru, makna dari mantra ini apa ya? Fadilahnya apa ya? Manfaatnya apa ya? Nah, guru akan menjawab, manut mitrusa kondoku untuk level 1. Bagi siapa yang kita tuju, maka akan nurut dan percaya sama kita. Itu artinya. Nah, sayangnya kan kita punya kesemangatan itu untuk menjalani, mendawamkan suatu mantra gendam level 1. Lalu yang kedua, apa faedah makna dari mantra level 2? Yaitu seucap nyata sacidu metu. Ketika kalian merapalkan level 2, maka kalian secara tidak langsung akan memiliki kekuatan si pahit lidah. Jadi ketika kalian sudah sampai di level 2, baik-baik. Hati-hati, waro, waspada. Jangan sembarang ucap. Ya, karena di level 2 ini seucap nyata sacidu metu. Apa yang kita ucap nyata, yang kita pikirkan terjadi. Ya, jadi kalau kalian sudah di level 2, kalian gunakanlah ucapan yang baik-baik. Contoh, ya Allah, utang saya harus lunas bulan ini. Maksimal tahun ini. Gitu. Ya Allah, tahun ini, bulan ini, saya minta mau punya Pajero. Ya Allah, bulan ini, tahun ini, saya mau punya rumah. Ya Allah, bulan ini, tahun ini, saya mau kawin lagi. Nah, karena kita udah punya sifat tidak ucap nyata, kasih dumetu, pikirkan apa yang kalian inginkan, niatkan, dan ucapkan. Insya Allah di gendam level 2 ini segala sesuatu niat yang baik akan terwujud. Tapi ingat, semuanya itu ada proses pendawaman, proses konsisten istiqomah dan prasangka baik. Tidak ada sesuatu yang bim salabim abrakadabra. Tuhan aja menciptakan manusia harus berhubungan intim dulu dengan air mani, baru terjadinya proses hamil dan keluar sebagai bayi sehingga besar seperti kita saat ini. Ingat, Tuhan aja yang Maha Pencipta, yang punya kalimat kun fayakun, jadilah jadi, tetap ada proses. Karena itu adalah gambaran untuk diri kita bahwa kita nggak boleh semena-mena dalam hidup. Harus ada lelaku, ada adab, ada isyarah, ada proses untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Itu Tuhan itu sudah memberikan pendidikan, penerangan kepada kita. Bahwa tidak ada yang kau dapatkan di dunia ini dengan uncang-uncang kaki, dengan membalikan telapak tangan dengan mudah, dengan sekedar kalimat buang ludah, langsung tajrib. Tidak. Kata tajrib itu bukan seperti itu. Justru kalau kalian mengatakan memaknai kata tajrib, langsung terjadi, itu bisa jadi istidrot, teman-teman. Karena apa? Karena proses riwayat kebaikan kenangan yang akan dibawa oleh anak cucu kita adalah prosesnya. Maksudnya artinya kebahagiaan, nilai kebaikan kita yang akan dijunjung tinggi oleh anak cucu kita kelak nanti saat kita wafat, itu adalah prosesnya. Ya, gitu. Karena disitulah letak suatu nikmat. Walaupun dalam perjalanannya penuh perjuangan, penuh duri, penuh kepahitan. Tetapi itulah cerita manis yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita ataupun murid-murid kita nanti. Nah, sekarang level 3 apa Ki? Makna filosofi kandungan yang terjadi apabila saya mengambil mantra level 3, gendam level 3. Apa yang saya akan dapatkan? Sopokang deleng lan sopokang tak deleng. Edan wayan ulas asih asiulas kanggo si pemilik ilmu gendam level 3. Jadi, siapa yang saya tuju dan siapa yang menuju saya, siapa yang saya pandang dan siapa yang memandang saya, maka akan ulas asih. Bahkan edan, guys. Edan, guys. Bukan ulas asih aja, bahkan edan kalau level 3 ini kita pakai, kita gunakan dengan sihir mantra. Jangan, bahaya teman-teman. Di level 3 ini tandas, bahaya. Mahabanya pelet ini tandas, teman-teman.
Saya udah menjajaki dunia pelet, tapi digendam level 3 dan mengunci di level 5 itu dahsyat teman-teman. Karena gendam benar-benar menggunakan daya institusi batin, energi alam bawah sadar kita. Yaitu yang diolah dituju dengan telepati mantra. Ini luar biasa teman-teman. Ketika target kena, sulit untuk disembuhkan. Beda dengan pelet-pelet yang menggunakan jin, korin, khodam, dan dengan ritual sesaji. Memang itu lebih cepat. Langsung jadi. Tetapi ketika si korban ini dibawa berobat ke kiai, ilmunya kiai lebih tinggi dari si paranormal itu, maka dengan seketika orang itu sembuh dari kena guna-guna peletnya. Tapi kalau gendam, itu saya tidak bisa ucapkan dengan kata-kata. Siap-siap aja bagi teman-teman yang memiliki level 3, belum siap poligami tapi berani main perempuan, saya sarankan jangan, karena rumah tangga Anda bisa berantakan. Kalau belum siap untuk poligami, jangan lakukan poligami. Kalau masih takut sama bini pertama, jangan pernah pengen punya istri kedua. Kecuali, ya, kalau kalian memang sudah siap, istri pertama kalian sudah siap, jadi tundukkan dulu istri kalian pertama. Ini terkadang orang salah, mau poligami, ya, dicari sasarannya dulu. Oke, sasaran kita cari, setelah itu kalau kita sudah ACC dengan yang kedua ini, kita mau nikahi, kita bicarakan dulu yang pertama. Boleh nggak ya aku mau poligami? Emang udah ada calonnya? Ya belum sih, yang gitu. Kalau ada calonnya boleh nggak? Terus ngambek marah, kita tundukkan dulu dengan level 3 ini. Kita sihir mantra dulu, kita lunakan dulu, kita bikin edan wayan istri kita. Kalau udah lembut hatinya, lunak perasaannya, otomatis dia akan mengizinkan, bahkan dia yang akan membawakan itu lamaran kepada istri kedua Anda. Saya kalau cerita bukan dongeng guys, fakta dan nyata realita yang saya hadapi dan saya jalani. Jadi bukan cerita cerita kitab, cerita guru, bukan. Tapi cerita yang memang itu yang saya pernah alami. Cara saya seperti itu. Ya, itu dahsyatnya level 3. Jadi baik-baik. Hati-hati bagi teman-teman yang sudah sampai ke level 3, jangan main-main. Dalam urusan wanita, urusan perasaan, urusan lawan jenis, jangan main-main. Bisa membahayakan diri Anda. Kalau Anda belum siap, konsekuensinya, resikonya. Karena salah-salah rumah tangga Anda hancur. Karena target yang sudah ngatuk dengan keringat level 3 tidak akan bisa lepas. Sudah terkunci dengan keringat kita. Karena siapapun dia, kalau sudah bersentuhan menyatu dengan keringat pemilik dendam, maka sudah bungkem. Dan ini sangat berbahaya bagi kalian yang memang belum siap untuk melakukan poligami. Ya. Lalu yang level 4 gimana, Ki? Nah, level 4 ini adalah tarik harta. Ya. Dari level 4 ini, Anda punya usaha apa? Warung. Udah ngewarung aja. Nggak usah tambah-tambahin pengen macam-macam. Dengan level 4 ini, insya Allah, warung angkringan Anda, warung kelontongan Anda, yakinkan dengan level 4 ini, Anda bisa punya agen di tahun ini. Itu teman-teman. Karena di level 4 ini, Anda nggak perlu banyak-banyak usaha. Ya, cukup satu usaha sebagai wasilah, sebagai sabab, tapi Anda man aroda dunia fil ilmi. Anda punya ilmunya. Insya Allah satu usaha yang Anda tekuni dengan ilmu yang Anda istiqomahkan, maka satu usaha ini akan menjadi cabang usaha-usaha yang lain. Nggak percaya, buktikan. Tidak terbukti, berarti Anda salah dalam mempelajari, mentata, mendawamkan suatu ilmu gendam. Karena saya sudah membuktikannya, fakta, realita. Dan saya mendapatkan ini langsung dari alam semesta, bukan dari pengijazah kepada saya. Jadi kalian beruntung yang belajar sama saya. Dan kalian juga beruntung yang nyimak di pusat batin ini. Beruntung. Karena konsep hidup saya, ya, keberhasilan saya dapat, bukan dari guru yang mengijazahkan saya. Bukan. Karena guru yang mengijazahkan saya cuma ijazah
Ya, udah nggak ada lagi tuntunan-tuntunan apa yang saya berikan kepada Anda. Tidak ada. Apapun yang saya dawamkan, yang saya keterangkan kepada Anda saat ini, ya, yang dari YouTube maupun yang real maupun secara WA, itu original alam semesta yang memberikan kepada saya, sehingga saya bisa mewariskan ini kepada kalian. Jadi jangan pernah berpikir saya cari gurunya Ki Praja. Jangan. Karena ada alumni saya yang belajar dengan guru saya. Bahkan bukan orang luar kota Indonesia, luar orang negeri ada yang belajar dengan guru saya. Saya tidak menjatuhkan guru saya dalam bentuk supernatural. Ada. Nggak berhasil, nggak bisa. Ujung-ujung belajar sama saya. Itu. Tapi saya tidak bahas tentang ini. Karena kenapa saya bicara begini? Ada di antara sukma kalian, pemikiran para subscriber yang mencari guru Ki Praja siapa. Ada juga yang merasa itu guru saya dan mengatakan itu saya yang ngajarin. Wahai yang merasa guru saya. Ya kan? Iya, secara ijazah kau yang mengijazahkan saya. Tetapi secara apa yang saya berikan kepada pengikut atau pembelajar praktisi yang belajar dengan saya, tidak sedikit pun Anda memberikan pengetahuan pada saya. Pahami itu. Karena Allahu alam, saya merasakan orang ini nonton video ini. Ya. Karena pertanggungjawaban Anda di saat itu tidak ada kepada saya. Jadi Anda jangan terlalu bangga. Ya, ketika saya sekarang seperti ini. Karena apa yang saya berikan, saya wasilakan dalam pusat kebatinan dan saya berikan wejangan pendidikan kepada alumni saya, satu tetes air embun pun semuanya original dari apa yang saya dapat melalui alam semesta. Bukan dari Anda, mereka dan kalian. Jadi saya yakinkan untuk para netizen, para subscriber, maaf seribu maaf saya mengatakan ngegas sedikit seperti ini karena ada ya selintingan yang ngadu ke saya, Ki Praja belajar sama si Anu, ya, gitu. Saya mau belajar sama guru Ki Praja aja lah, silakan. Kalau ada kalian yang tahu guru saya siapa, silakan belajar. Cuman ingat ucapan saya, pasti Anda akan kembali lagi ke saya. Itu. Dan saya ingatkan kembali yang merasa Anda guru saya. Ya. Apakah Anda tidak malu ketika saya bisa memecahkan gendam secara alam semesta? Terus Anda mengaku Anda guru saya. Jadi mohon maaf teman-teman, saya sekaligus memberikan penerangan level 1 sampai level 4 ya. Level 5 dan 6 saya tidak berikan penerangan. Dan sekaligus saya ingin memberikan secara sedikit kabar burung di luar sana yang selintingan merasa bangga dia guru saya. Dia merasa itu saya yang ngajarin, bisa begitu saya ngasih tahu. Ya, saya kalau ngajarin murid itu detail. Tidak seperti guru-guru lainnya yang sekedar ijazah setelah itu goodbye. Saya detail, teman-teman. Anda bisa lihat dari pusat kebatinan. Orang datang, saya ruat dulu. Ya. Saya bersihkan dulu badannya. Saya buang dulu energi negatifnya. Ya. Saya isi energi, ya. Saya berikan penerangan teori sampai paham teorinya, langsung praktek sampai paham serta tidak pulang. Setelah pulang bertanya, saya jawab, bertanya saya jawab sampai bisa. Dan Anda yang mengajarkan saya begitu enggak? Tidak sedikit pun. Ya. Ini sekedar meluapkan isi kesalahan saya sedikit pada Anda yang merasa mengaku guru saya. Ya. Jauh berbeda pertanggungjawaban Anda kepada saya dan saya kepada murid saya. Jauh berbeda. Dan yang kedua adalah untuk para subscriber netizen, bagi kalian yang cuma nyari kalau Ki Praja aja bisa begini, cari gurunya. Demi Allah, demi Rasulullah, secara zahir memang saya banyak malang melintang mencari guru spiritual supernatural seperti kalian. Ya. Tujuannya apa?
Tujuannya alam semesta yang menyuruh saya untuk mencari zohirnya. Tetapi ketika saya mendapatkan zohirnya, tidak ada satupun guru spiritual supernatural walaupun siapapun Anda. Anda tidak pernah mengajarkan saya cara teorinya, prakteknya. Anda sekedar ijazah, saya pulang. Siapapun dia, bukan guru Gundam aja. Saya akan sebutkan di sini. Lalu sekarang saya sebagai seorang Ki Prajapati, jadi Anda bangga. Anda merasa saya begini karena dari Anda. Ya, zohirnya Anda pun sama, punya zohir doa bismillah dari guru Anda. Tetapi secara teori, praktek sir yang saya dapatkan semuanya real. Allahu alam dari alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala langsung yang memberikan hidayah taufik maunah ini kepada saya. Sehingga saya bisa memecahkan dari segala keilmuan-keilmuan yang Anda ijazahkan kepada Anda. Secara bertanggung jawab saya kepada murid saya. Ya. Nah, ini untuk tujuan Anda yang Anda merasa guru saya. Dan bagi subscriber, netizen yang mau belajar dengan guru saya jawab pun, silakan. Karena udah beberapa alumni yang belajar dengan guru-guru saya, dan saya tidak menyebutkan kepada alumni itu, wahai alumni, kamu belajar juga sama guru saya. Saya tidak bilang, teman-teman. Tetap saya menjaga adabul adab. Oh, ini biar bagaimanapun guru saya. Dan wahai untuk pada kalian yang merasa guru saya selalu mendoakan kalian, fatihahkan kalian. Agar kalian menjadi guru seperti saya yang benar-benar dari kepala sampai kaki, kaki bikin kepala. Bagaimana caranya mendidik murid dengan secara profesional. Ya, dan mengisikan ilmu bukan sekedar ilmunya aja, tapi berikanlah wejangan agar orang-orang yang belajar ilmu itu mengerti tentang hukum ilmu, mengerti tentang syariat, mengerti dengan metafisika keilmuan. Ya, jangan lantaran mahar duit ilmu pulang. Jangan. Di situ ada media dakwah, wahai para guru. Ingat itu. Di saat muridmu datang ingin belajar, dari setiap detik, setiap menit kalian bercakap-cakap antara si praktisi dengan guru, ingat di situ ada media dakwah. Siarkanlah sedikit ilmu yang kau punya tentang agamamu. Agar apa? Agar si praktisi ini tidak berandai-andai, bervisualisasi, berharap-mengharap, dan akhirnya tujuan terlalu berlebihan, dia ingin menjadi Tuhan. Ini sangat bahaya. Ini saya perhatikan oleh orang-orang spiritual. Ketika ada orang belajar ilmu kebal, ilmu goib, ilmu gendam, ilmu pelet, ilmu hipnotis, hanya ilmu-ilmunya aja dibicarakan. Ya, si guru merasa seakan-akan lebih hebat, si murid seakan dibikin didoktrin agak bahwa akulah yang paling hebat dan kamu akan bisa begini-begini. Jangan begitu, wahai para guru. Jangan begitu. Ajarkan apa yang kamu ajarkan sesuai memang hukum ilmu yang praktisi inginkan. Ya, jangan memaksakan pemikiran orang untuk menjadi dewa dan Tuhan. Karena ini bisa membahayakan, bisa menyesatkan umat. Di situ ada detik-detik kita menyampaikan syiar, mendawamkan. Walaupun kita bukan ustadz, walaupun kita bukan kiai, bukan ulama, tapi jadilah ulama dalam keluargamu. Jadilah ulama dalam satu padepokan. Walaupun kamu bukan ulama masyhur, ulama masyhur yang memang harus menjadi ulama, menyebar luas dan mendakwakan semua kebaikan. Kita nggak harus seperti itu, wahai para guru spiritual supernatural. Cukup kita menjadi ulama, kiai, ustadz di kalangan anggota kita, di komunitas kita, di padepokan kita. Insya Allah dengan begitu ilmu kamu berkah, wahai para guru. Ya, maaf ini. Maaf. Jadi di konten ini kita flashback lagi teman-teman. Tadi seperti itu ya. Nah, manfaat fadilah level 1 sampai level 4. Level 5, 6-nya gimana Ki? Itu lebih baik kalian japri saya deh. Karena buat saya 1 dan 4 ini sudah menuju dalam hidup dan kehidupan. Cinta, kesehatan, sejahtera, banyak duit, udah cukup 1 dan 4. Buat saya. Ya. Dan adapun tadi sedikit saya ngegas untuk mereka yang katanya guru saya, dan untuk para netizen yang mencari guru saya, gitu kan. Ya. Jadi saya di sini akhirnya saya buka. Padahal saya selama ini menjaga adab mereka.
Tema ini saya menjaga adabul adab. Ya. Tetapi karena saya selintingan di belakang layar ini makin ngaco, ya, makin membuat fitnah, membuat hoak. Oke, kalau kamu merasa bangga karena saya ya lagi viral, ya, kamu bangga yang ngajarin saya. Nah, kalau kamu bangga, kamu perbaiki syariat kamu. Kamu memperbaiki cara kamu mengajarkan pada muridmu. Kamu perbaiki cara kamu mengisi kepada muridmu. Jangan kamu lakukan apa yang kamu lakukan kepada saya. Itu aja pesan saya. Ya, karena saya tidak menginginkan para praktisi sembarangan ketemu guru. Satu, bisa merusak tubuh. Kedua, bisa menyesatkan. Dan yang ketiga, bisa tersesat karena dia ingin menjadi Tuhan. Baik untuk para guru spiritual, supernatural, siapapun kalian dari kalangan hikmah, gendam, apapun bentuknya hipnotis maupun sulap, ingat, dalam hitungan detik, menit di situ ada media dakwah. Ada media syiar, ada pahala yang kalian dapat dari sekedar kalian menurunkan ilmu dan menurunkan mahar. Ada amal zariyah yang kalian bisa dapat. Dengan apa? Dengan memberikan wejangan. Inilah metafisik musika itu. Inilah metafisik ilmu spiritual. Tanamkan itu agar mereka yang belajar kepadamu mendapatkan hidayah, taufik dan nur cahaya, sehingga mereka tidak terlalu berlebihan di saat memiliki ilmu. Ya, dan mereka juga tidak akan patah hati di saat mereka gagal belajar kepadamu. Itu nasihat saya untuk kalian para guru. Apalagi kalian guru yang merasa kalian guru saya. Ini saya berikan kepada kalian secara umum, siapapun Anda. Ya. Jadi begitu para subscriber yang bertanya sama saya tentang 1 dan 4, bahkan sampai 6, 5 dan 6, nanti saya akan jabarkan. Saat ini 1 dan 4, dan sekaligus saya berikan penegasan kepada Anda semua. Ya. Saya dan guru saya berbeda. Dan untuk kamu yang merasa guru saya, perbaiki syariat kamu, cara mengisi kamu pada murid. Karena saya tahu cara kamu seperti apa. Ya. Semoga bermanfaat. Hati-hati dalam memilih guru. Dan istiharokan dulu. Saya tidak mendoktrin Anda untuk Anda kepada saya. Ya, dari ucapan penegasan saya ini, saya tidak mendoktrin Anda yang nonton ini untuk meyakinkan saya. Silakan kalau Anda tahu guru saya, belajar sama dia. Ya. Silakan. Dan bagi Anda yang mau belajar dengan saya, kadang melihat kalimat ini, tersentuh hati Anda, bahwa bukan ilmu aja yang Anda dapatkan, bukan hanya kesaktian aja yang Anda cari, tapi Anda pun butuh keselamatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pengetahuan tentang apa Islam dan ilmu. Ingat, karena banyak sekali orang spiritual yang memisahkan ilmu dan agama, dan ini berbahaya. Ya, kecuali mereka yang memang lain agama, tapi bagi kalian yang Muslim dan Islam, baik-baik. Karena banyak sekali paranormal Nusantara yang memisahkan ilmu spiritual dan ilmu supernatural. Padahal ini bisa menjadi satu sehingga membuat tauhid dan keimanan kita, ibadah kita menjadi nikmat, terasa dan menjadi nyata. Ya. Semoga bermanfaat. Mohon ampura kalau saya punya salah. Tetapi sungguh wahai para sedulur, apa yang saya ucapkan adalah realita fakta dengan bukti yang nyata sesuai dengan pengalaman saya. Tentang wanita, tentang belajar, tentang menangani kesehatan, semuanya bukan sekedar dongeng. Maka beruntunglah untuk kalian yang nonton konten ini. Semoga kalian yang nonton konten ini termasuk orang-orang pilihan. Ingat para sedulur, konsep Ki Prajapati manusia ada 3. 1 produk gagal, perjalanan hidup, dan orang pilihan. Mudah-mudahan bagi kalian yang belajar dengan saya dan masih bersangka baik, kalian termasuk orang-orang pilihan. Ya. Dan bagi orang yang munafik, dia adalah perjalanan hidup. Dan bagi orang yang munafik, bagi mereka orang yang belajar dengan prasangka baik, saya berharap, saya doakan kalian adalah orang pilihan. Dan bagi kalian orang-orang munafik, saya anggap kalian perjalanan hidup.
Dan bagi kalian yang merasa ilmu itu adalah suatu kesaktian dan melebihi Tuhan dengan cara murtad yang kau pelajari, maka saya anggap kalian adalah produk gagal. Ya. Dan dari ketiga ini saya sudah jalani ketiganya. Dari produk gagal saya terjadi, saya tobat. Lalu saya kedua, ya, saya hancur lebur, saya tobat, dan sekarang alhamdulillah saya diproses orang pilihan. Artinya waro, hati-hati dalam belajar ilmu, hati-hati dalam mencari guru. Dan yang ketiga adalah jangan banyak nanya. Gitu. Nanya boleh, seringan nanya, nggak pinter-pinter, dablek yang ada. Gitu. Jadi kalau pilih guru, yakinkan dulu gurunya. Kalau udah yakin, lihat kepribadiannya. Itu, lihat dia punya cakap, lihat dia punya aura, lihat dia punya keluarga. Bagaimana? Bagus, rukun, sehat, sejahtera, rapi. Kalau berantakan salah satu dari itu, mendingan pulang cari yang lain. Jangan terlena takjub dengan kebisaan kesaktiannya, walaupun dia bisa jalan di air. Ya, ingat, Musa As-Somiri punya guru Jibril, tapi matinya kafir. Nabi Musa dididik oleh Fir'aun, tapi dia menjadi nabi. Itu cerminan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual Nusantara Rahayu.